choose you every time. I would choose you every time. If I had my choice, I would choose you every time. And that's why to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Take it, Rachel. To worship you I live. To worship you I live. To worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you. It's what I was made for. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita di rumah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, haleluya. Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi ini sekali lagi Engkau berikan kami waktu dan masa untuk berbakti pada hari Minggu ini, dan kami juga bersyukur kami mengingatkan tentang kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah nama-Mu, haleluya. So, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, dan kita juga bersyukur karena firman Tuhan yang memberikan firman Tuhan pada pagi ini adalah Bishop Jose Shield. So, kita bersyukur karena kesempatan ini. Kesempatan ini di mana dia online dia sharing firman Tuhan. So, pagi ini mari kita sedia hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya dan saya yakin pasti kita diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. So, sebelum itu kita ambil persembahan dulu, dan persembahan ini untuk membantu pelayanan-pelayanan di EOC di Tampaluri ini.
So kita berdoa dengan persembahan ini. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberi kesehatan dan kekuatan pada kami semua sehinggalah pada hari ini di mana kami masih dapat menikmati berkat-Mu. So setiap tangan Tuhan memberi berkat pada pagi ini persembahan, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Berkati pekerjaan, bisnis kami, keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kita mau undangkan atau kita buka dalam telepon kita, karena ini khotbah pada pagi ini adalah online. Oke, so semua kita bersedia, mari kita dengarkan firman Tuhan yang hidup dan pasti dia akan memberkati kita. Oke, haleluya. Jangan kita terlalu pikirkan hal-hal yang ada di mana-mana di dunia ini yang sangat menakutkan, tetapi mari kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, senantiasa bersandar kepada Tuhan, sebab janji Tuhan kepada kita di Mazmur 91. Kata peganglah janji Tuhan itu. Tuhan itu bukan seperti manusia, tapi dia Tuhan adalah Tuhan ya dan amin. Oke, terima kasih, dan sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dan kita izinkan Bishop untuk sharing firman Tuhan melalui online. Haleluya. Amin. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya. Halo, salam damai dalam nama Tuhan Yesus. Patriarch Bishop Dr. Josiah. Saya adalah pendiri pertubuhan World Bishop Council Federation. Dalam kesempatan ini selamat datang ke khotbah mingguan ibadah minggu online kami. Dan kalau saudara diberkati oleh pembawaan firman Tuhan saya, ya jangan lupa berkati Bapak Bishop. Kalau minta account number, ya minta, saya mau berkati. Benih, menabur. Barang siapa menabur benih untuk membantu pelayanan Bishop, Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Sebelum saya membawa firman Tuhan ini dalam ibadah online ini, saya ingin mendendangkan sebuah lagu penyembahan. Aku hiban tumoymo Koinsanan ko posyanu Oh bukan nuabantu Pinapagon ko loko Oh hidang ginabo nu
odogo Ointang ko kinabanu Minamasiko dogo Ako pimintong pinanustos Ako mugintong songko pinwabangan Ginawag to nitingi iumono O kito nura to ido ko Masopoy pasi isyaw sambaon ko Isyaw noi isabon tugon ko Patakon ko so biyawi ginabo Ompo hubukon kumatoy tiyaw O Jesus ku O hidang hina onu Ninonoy mo odogo Ointang ko ginabanu Minamasiko dogo Ako dimitong pinanustos Ako magintong sa pinwabangan Ginabuto nitingi iumonu O kito nula roido go Masopay pasi isyaw sambaon ko Tu isyaw noi isobon tugon ko Patapon ko sumiami kinabo Ompo hubukon kumatoy diyaw O Jesus ku Ako diminto pinanustos Ako magintong songko pinwabangan Ginaboto nitingi iumonu O kito nura doidogo Masopan pasi isyaw sambaon ko Tu isyaw noi isobon tugon ko Patakon ko sumiyawi ginabo Ompo hubukon kumadoy diyaw O Jesus So biyabi ginagawa ko
haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan untuk saya berbicara kepada Anda, inspirasi Roh Kudus dalam pelayanan ibadah Minggu khotbah secara online ini, di mana hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bertamasya. Saya ada message yang amat penting untuk disampaikan kepada Anda yang bersifat wahyu daripada Roh Kudus setelah saya bermeditasi akan firman Tuhan dan mencari jawaban-jawaban Alkitabiah, dan saya temukan kunci-kunci untuk saya bisa nyatakan kepada Anda. Ada beberapa interpretasi daripada golongan tertentu bahwa merayakan ini, Easter dan Paskah ini adalah perayaan orang kafir, bukan Kristen dan sebagainya. Saya tidak kisah bagaimana Anda menginterpretasi, tapi bagi saya ambil interpretasi bahwa ada perayaan Passover, di mana Paskah dalam bahasa Inggris dipanggil Passover, di mana Tuhan melewati pintu orang Ibrani di perhambaan Mesir waktu itu. Malaikat maut melewati pintu itu dan tidak membunuh anak pertama, anak sulung orang-orang Ibrani. Karena apa? Karena malaikat yang diutus Tuhan itu melihat ada darah domba yang telah dioleskan di pintu mereka, di kanan pintu, di kiri pintu, dan di atas pintu. Maka malaikat Tuhan itu lewat, pass by dalam bahasa Inggris, pass over dalam bahasa Inggris. Jadi itu diterjemahkan sebagai Paskah. Manakala Easter orang merayakan bahkan di seluruh dunia, negara-negara besar, mereka merayakan dia sebagai hari kebangkitan, hari kebangkitan, untuk memperingat hari kebangkitan. Apakah ada kebangkitan? Ya, memang ada kebangkitan Yesus Kristus, Mesias kita. Dan kita ingin mengingati hari kebangkitan itu, dan dunia menggelarnya Easter. Ya, tapi bagi saya tidak kisahlah kalau kamu bersikap negatif terhadap perayaan ini dan Anda memiliki interpretasi tertentu. Tetapi bagi saya, hari kebangkitan itu nyata. Setelah Yesus mati di kayu salib, diturunkan, dikuburkan selama 3 hari dan 3 malam berada di muka bumi ini, tapi rohnya keluar turun ke alam maut untuk membebaskan mereka, roh-roh jiwa yang tertawan ketika zaman Musa, dilepaskan, dibawa naik ke surga. Hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini 2000 tahun yang lalu dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah, menjadikan mereka satu dengan Bapa. Bahwa takhta Allah Bapa itu sesungguhnya Yesus Kristus sedang duduk di sana sebagai anak tunggal Allah, menjadi satu dengan mereka, dengan Allah Bapa di dalam roh ini. Dan dia mengutus pada hari Pentakosta Roh Kudus sebagai deposit, sebagai janji, sebagai dia yang mengaplikasikan, memberi execution untuk setiap janji-janji Yesus. Sebab kita menyembah bukan Tuhan yang mati. Dia pernah mati selama 3 hari 3 malam. Tetapi pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dan dia menunjukkan bahwa Easter atau hari kebangkitan ini adalah hari di mana Yesus hidup kembali. Dan kita menyembah Tuhan yang hidup hari ini. Saya menyembah Tuhanku yang hidup, bukan yang mati. Jadi setiap perkataan Yesus, setiap amanat, setiap misi, setiap commission yang diamanatkan, yang dibicarakan, setiap perintah-perintah Tuhan Yesus yang kita pelajari melalui kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yahya,
adalah hidup karena ia diucapkan dan dituliskan oleh para muridnya oleh orang hidup, bukan orang mati. Yesus Kristus si pengucap itu, kalau dia katakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, itu adalah ucapan orang hidup. Semula engkau, kata Yesus kepada orang sakit, apa yang dia ucapkan itu ucapan orang hidup, bukan orang mati. Sebab Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat, adalah Tuhan yang hidup. Dia akan pastikan bahwa perintahnya itu, amanatnya itu terlaksana, dieksekusi, dan yang melaksanakannya itu adalah Roh Kudus yang berada tinggal diam di dalam diri kita, yang mendorong kita untuk pergi menjadi saksi, yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Kekuatan kunci rahasia Easter itu adalah kehidupan Yesus. Ada curahan darah tertumpah, menunjukkan hidup Yesus itu dicurahkan, memberikan kita jalan untuk menerima pengampunan oleh darah Yesus. Tetapi kematian Yesus itu dibangkitkan, berarti darah itu hidup, berbicara hari ini kepada kita di hadapan takhta Allah bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia dalam Yesus oleh darah Yesus Kristus. Dengan darah itu kita telah dibayar lunas, ditebus. Dengan darah itu terjadinya pengampunan oleh darah anak domba Allah. Seperti mana Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bila saudara berseru kepada nama Yesus, bertobat dari segala tingkah laku, pengucapanmu, pemikiranmu, dan berkata, Bapa, aku mau kembali menjadi anakmu. Aku terima pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Aku membuat pengakuan dan membiarkan dia menjadi rajaku. Dan darah Yesus sucikan aku. Setiap dosa Anda, dari kecil sampai hari ini, bahkan future depan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang penting, bila saudara tersadar, kita mengaku darah Yesus itulah yang memberikan kehidupan. Darah Yesus menyucikan. Saya baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak benar kita ucapkan, hal-hal yang tidak benar kita pikirkan, dan juga tindakan-tindakan kita yang salah. Kita bertobat dari dosa ini dan mohon Bapa ampuni saya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan oleh darah domba Allah. Ada lagu berkata, ada kuasa dalam darahnya domba Allah. Ada kuasa itu karena darah itu darah hidup. Darah orang yang mati tetapi hidup kembali. Sekarang hari ini 2020, darah Yesus itu berbicara tetap hidup karena orang itu hidup. Siapakah orang itu? Dia adalah Yesus Kristus. Siapakah orang itu? Dia adalah Mesias dan Tuhan Juru Selamat. Siapakah orang itu? Dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Siapakah orang itu? Dia adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapakah manusia Yesus Kristus itu? Manusia Yesus Kristus itu adalah Allah anak. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Bila kita memakan firman, lambang domba ini, seperti kita memakan domba ini. Siapa memakan dagingku dan meminum darahku, menjadi sebagian daripada aku. Itu kata Yesus secara simbolik. Maksudnya,
Dagingnya itu adalah firman. Darah Yesus itu adalah kehidupannya. Sebab Alkitab mengatakan darah itu adalah kehidupan. Darah itu adalah kehidupan makhluk, kehidupan binatang. Kalau tidak ada darah, orang mati. Kalau ada satu baldi darah tertumpah dari badan kita, kita mati. Karena kita perlukan darah. Darah itu adalah kehidupan. Darah Yesus adalah darah kehidupan. Kalau saudara belum bertobat, darah itu Yesus tidak akan dapat melindungi. Kalau saudara belum jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan. Tuhan, aku bertobat. Aku mohon perlindungan. Terutama dalam krisis-krisis begini sekarang. COVID-19, coronavirus, merupakan tulah yang Tuhan biarkan berleluasa lewat iblis ini. Mau menguji gereja. Apakah gereja itu bersandar pada iman dan firman, ataupun kekuatan medis saja semata-mata, atau kekuatan uang? Kita percaya Tuhan memakai medis untuk mencari vaksin, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Tapi hari ini saya ingin bicara pada Anda bahwa Alkitab telah menjelaskan kepada saya bahwa ada obat dan vaksin untuk corona ini. Roh Kudus menyatakan di dalam Alkitab, dan saya akan bawa kepada Anda. Saya berikan vaksin coronavirus ini secara percuma kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saya bukan dokter. Karena ini adalah firman Tuhan. Saya akan berikan saudara obat firman Tuhan untuk vaksin ini. Amin. Nah, berbalik kepada hari kebangkitan. Dalam kesempatan ini saya teringat, ia bermula dengan Passover. Ia bermula dengan apa yang dipanggil Paskah, mengingati lebih kurang hampir 3-4-5 ribu tahun yang dulu, di zaman Musa dan Harun, nabi yang Tuhan Allah hantar ke negara Mesir untuk menyatakan kepada Raja Fir'aun untuk melepaskan umat Ibrani yang berada di perhambaan mereka selama 400 tahun. Dan Tuhan memakai Musa untuk menyatakan kepada Firaun, Tuhan, demikian firman Tuhan Allah, biarkanlah orangku pergi keluar, ya. Dan Raja Firaun tidak mau terima, tidak percaya, bahkan dia menghujat. Sehingga lewat Musa dan juga Harun, ya, didatangkannya tulah, bala. Dikatakan ada 10 tulah dan bala yang menimpa tanah Mesir. Tetapi tulah yang paling dahsyat, yang terakhir adalah kematian. Di mana Tuhan berkata dia akan mengutus malaikatnya untuk membunuh setiap anak-anak sulung, termasuk anak sulung binatang di seluruh tanah Mesir. Dan itu tulah ke-10 itulah yang menjadikan seluruh Mesir itu menjadi lumpuh, karena anak sulung mereka mati. Bahkan putra Raja Firaun yang sulung itu mati. Tapi sebelum malaikat Tuhan itu diutus, Tuhan berfirman kepada Musa dalam kitab Keluaran yang saya bacakan kepada Anda hari ini, untuk membunuh domba atau kambing yang berumur 1 tahun, dan ambil darah itu dan oleskan di pintu 3 tempat, pintu kanan, sebelah kanan pintu, sebelah kiri pintu, dan di atas pintu 3. Karena Allah itu adalah 3 oknum, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Tuhan berfirman, kalau malaikat Tuhan itu nampak darah itu, dia akan melewati Passover, melewati. Di situ kita ambil nama Paskah, hari mengingati kelepasan. Setelah itu Raja Firaun dan seluruh dalam kerajaan itu takut dan buru-buru meminta Musa
dan Harun membawa bangsa Israel hampir 1 juta keluar dari peramahan. Demikianlah cara Tuhan membebaskan mereka oleh kematian, tetapi juga oleh pengorbanan simbolik domba Allah. Dan dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, nah, inilah dia itu. Inilah domba ini. Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dilambangkan sebagai domba yang telah disembelih. Tapi darah Yesus itulah yang hidup, yang telah menebus, memberi pengampunan dan pencucian dari segala dosa kita. Dalam Keluaran ini juga saya temukan obat Alkitab untuk melawan coronavirus. Sabar ya. Mari kita lihat Keluaran 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Amen. Ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi domba atau kambing ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Yesus disembelih, tergantung di kayu salib, dan meninggal dengan nafas terakhirnya pada waktu senja. Amin. Sebab dia domba. Dan dikatakan ayat 7 Keluaran ini, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Maksud dia kedua tiang itu, kanan, kiri, dan atas ya. Amin. Jadi dikatakan di sini pada ambang atas, pada pintu rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, dan dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi. Amin. Amin. Jadi selain darah itu, mereka juga diminta untuk memakan daging beserta dengan roti yang tidak beragi. Daging itu, domba itu dilambangkan daging Yesus, roti itu dilambangkan juga tubuh Yesus. Dan kita tahu Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Kita tahu firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita dikatakan memakan daging domba dan juga roti itu, berarti kita memakan firman. Sebab domba itu Yesus, domba itu firman. Kita mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Segala hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Yesus, dan juga pengajaran Roh Kudus kita aplikasikan, berarti kita memakan daging itu, kita memakan roti itu. Dikatakan inilah roti tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Dan dia ambil air anggur itu, dikatakan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Air anggur itu lambang darah Yesus. Roti tidak beragi itu lambang tubuh Yesus. Binatang domba, daging binatang yang mereka panggang dan mereka makan itu lambang tubuh Yesus. Kita harus makan. Kita harus makan apa? Makan firman Tuhan, mengaplikasikannya dalam hidup kita. Maka saya percaya firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat Anda, menjadi makanan roh dan jiwa Anda. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus. Baca firman Tuhan, baca perkataan dan juga perintah Yesus dalam kitab Injil, Markus, Yohanes, Lukas, tulisan-tulisan inspirasi Roh Kudus melalui tulisan Paulus dan Petrus, kitab Wahyu. Baca, aplikasikan itu menjadi penurut firman Tuhan, maka Anda akan diberi kekuatan. Sebab firman itu laksana daging Yesus
yang kita makan, dan juga darah Yesus kita aplikasikan secara rohani. Ada dua signifikan di sini. Pertama, secara rohani, darah itu perlu diletak di pintu. Dan ketika malaikat Tuhan datang membunuh jutaan anak-anak sulung, mereka lihat dan mereka melewati. Tidak ada satu pun anak orang Ibrani, pilihan bangsa pilihan Tuhan itu meninggal. Kenapa? Karena darah. Bila Anda mengaplikasikan darah Yesus di pintu hati Anda, maut tidak akan datang, penyakit tidak akan sentuh, segala bala coronavirus tidak akan menyentuh saudara. Saya declare, saya memberi deklarasi di dalam nama Yesus, darah Yesus, saya mohon menutupi keluarga saya dan keluarga Anda. Darah Yesus melindungi keluarga saya dari coronavirus, dari penyakit, di dalam nama Yesus. Karena ucapan ini merupakan kekuatan saya bahwa Yesus itu hidup. Dia tidak akan meninggalkan Anda menghadapi tulah ini. Amin. Nah, dikatakan di sini bahwa setelah itu barulah bangsa itu keluar dari perhambaan Mesir. Haleluya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan untuk mengistiharkan bahwa firman Tuhan itu diucapkan oleh orang yang hidup, bukan mati. Memang dia mati 3 hari 3 malam, tetapi hari ketiga dia bangkit. Hari kebangkitan yang kita ingati sekarang menunjukkan bahwa Yesus Kristus hari ini hidup. Jadi bila saudara membaca perkataan Yesus dalam kitab Wahyu atau kitab Injil, itu adalah ucapan orang hidup loh, bukan ucapan orang mati ya. Ya, kalau ucapan orang mati mungkin apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan itu tidak terlaksana, sebab tidak ada kekuatannya. Ucapan orang mati, bagaimana? Paulus katakan kalau Yesus tidak bangkit, maksudnya dia tidak hidup kembali, sia-sia pemberitaan Injil kita. Paham? Karena kita memberitakan Injil yang diucapkan oleh orang mati. Itulah Paulus katakan sia-sia. Tapi karena Yesus bangkit dan dia hidup selama-lamanya, pemberitaan Injil itu adalah kuasa Allah. Dan yang memastikan bukti kekuatan perkataan Yesus siapa? Roh Kudus. Roh Kudus melalui karunia, mujizat, kesembuhan, nubuatan. Ini adalah merupakan endorsi Roh Kudus kepada perkataan Yesus. Bila kita katakan di dalam nama Yesus sembuh, Roh Kudus dengan kuasa mujizatnya menyembuhkan. Kalau kita katakan di dalam nama Yesus, lumpuh jalan, buta melihat, bisu tuli mendengar dan berbicara, kanker mati di dalam nama Yesus. Kuasa mujizat Roh Kudus, kesembuhan Yesus, Roh Kudus itu mulai. Roh Kudus itulah yang memastikan setiap ucapan yang kita ucapkan di dalam nama Yesus. Karena Yesus itu hidup, akan terlaksana. Dalam pelayanan saya hampir 40 tahun, saya melihat orang buta melihat, lumpuh berjalan, kanker disembuhkan. Bukan karena Patriark Bishop Joe yang menyembuhkan, tetapi Roh Kudus itu memastikan ucapan orang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus Nazaret itu terlaksana dunia. Markus 16 Yesus katakan tanda-tanda orang percaya seperti saya dan Anda, tumpang tangan orang sakit mereka akan disembuhkan. Coronavirus bagi saya perkara kecil di hadapan Tuhan. Saya istiharkan setiap coronavirus yang menjangkiti Anda, keluarga Anda, di dalam nama Yesus sembuh. Saya ucapkan deklarasi ini. Itu tidak akan sentuh, akan masuk ke rumahmu. Virus tidak akan masuk dan apa-apa jenis penyakit. Karena engkau berjalan di dalam kebenaran dan terang. Tapi kalau Anda jalan dalam hidup gelap, dosa, tidak benar di hadapan Tuhan, melawan perintah Tuhan, saya tidak boleh garansi protection Tuhan itu. Darah Yesus tidak dapat melindungi bagi orang yang tidak berjalan di dalam firman Tuhan.
Darah Yesus itu hanya dapat diaplikasikan melindungi kita bila kita berjalan di dalam jalan Tuhan, kebenaran Tuhan, bukan di luar Tuhan. Bagi orang yang berdosa, minta maaf. Orang yang menghujat Tuhan, protection daripada Allah, darah Tuhan Yesus tidak dapat dimanfaatkan. Banyak orang berseru nama Yesus, tapi tidak mengikuti, tidak percaya, menghujat. Mereka bilang, oh, Yesus itu nabi. Yesus itu manusia biasa. Saudara tahu bahwa dia adalah penjelmaan Allah. Allah menjelma menjadi manusia, yaitu pribadi yang dipanggil oknum Allah anak. Sebab kita percaya Allah itu satu, menyatakan diri dalam 3 oknum atau pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anak ini, anak Allah inilah yang datang ke dunia, yang keluar dari Bapa, mengambil sebentuk tubuh dan lahir 2000 tahun yang dulu. Dan malaikat Tuhan berkata, namakan dia Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau saudara tidak percaya sampai ke itu, hanya accept, oh Yesus itu adalah nabi Tuhan, Yesus itu, saudara, dia lebih, dia nabi, dia rasul, dia imam yang paling tinggi urutan Melkisedek. Saya hanya hamba, saya hanya murid, saya bukan Mesias, saya tidak dapat menyelamatkan Anda, tapi saya adalah suara profetik daripada Yesus di Asia untuk menyampaikan kepada Anda. Nah, terakhir saya temukan ini, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-8. Inilah kunci, dengar ya. Dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, daging domba ini ya, haruslah dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur atau herbs, sayur pahit. Haleluya. Ketika saya membaca ini, Roh Kudus menyatakan inilah kuncinya. Bukan hanya percaya firman Tuhan dan darah Yesus, tetapi engkau harus pertama memakan daging itu, yaitu daging domba, yaitu daging Yesus, yaitu firman. Sebab Yesus firman, harus Anda memakan firman Tuhan itu. Itu pertama. Merenungkan siang malam, mengaplikasikan firman itu dalam hidup Anda. Dan yang kedua, makan juga roti yang tidak beragi. Tubuh itu, dikatakan Yesus katakan, inilah roti tubuhku. Juga makan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, makan dengan sayur pahit. Saudara tahu apa itu sayur pahit? Herbs. Ya, pastikan. Kalau saudara tidak tahu mana satu sayur yang boleh dimakan, sayur yang tidak boleh dimakan, herbs yang bahaya, dan herbs yang boleh dimakan, mungkin kamu boleh tanya papa, mama, mentua, orang tua, nenek yang paham tentang obat-obat tradisi, yang paham tentang jenis sayur-sayuran seperti sayur pahit. Peria, buah peria itu sayur pahit. Bunga papaya itu sayur pahit. Bunga papaya ambil, goreng, dia makan, itu sayur pahit. Inilah penjelasan Roh Kudus kepada saya, bahwa bila Anda memakan sayur pahit, ya, ini saya beritahu, itu akan membunuh kuman virus corona. Ya, pakar-pakar medis, saintis sekarang sedang berusaha menemukan vaksin yang berdasarkan obat malaria. Tahu tidak apa obat malaria? Obat malaria itu pahit. Malaria itu virus. Saya pernah menderita penyakit malaria 1 bulan, terkurung di rumah, lockdown, hampir mati. Tapi kena kuman virus malaria merebak ke seluruh badan saya. Usia saya 11 tahun.
Dokter, saya harus pergi ke dokter. Abang saya bawa di sana injection setiap hari selama 1 bulan. Diberi obat pil yang saya telan pahit, tetapi saya harus menelannya sampai hilang rasa saya. Saya sembuh dari malaria. Dan ini sayur pahit inilah, dikatakan di sini, dagingnya harus dimakan mereka, dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saudara, inilah kuncinya. Haleluya. Untuk melawan ini, sayur pahit ini akan menjadi imunisasi, sistem yang kuat untuk melawan kuman virus. Bukan berkat saya tidak katakan kamu tidak akan kena. Kamu akan kena, tetapi ada sayur pahit ini memberikan saudara satu imunisasi, imun sistem. Membuat imun sistem kita itu kuat untuk melawan, sehingga kuman virus corona ini tidak akan memudaratkan hidup kita. Amin. Siapa yang tidak ada sesama, demam? Ya, saya pun selalu begitu, tapi 40 tahun ini tidak pernah saya dimudaratkan. Tidak pernah saya masuk hospital, klinik. Tidak pernah. Obat biasa-biasa. Kenapa? Karena saya mengamalkan pemakanan yang sehat, makan sayur pahit, sayur peria, ya. Istri saya menyediakannya, dan itu saya lihat di sini, inilah yang saya katakan obat Alkitab. Vaksin Alkitab adalah sayur pahit. Coba, saya bukan dokter, tapi saya memberi nasihat wahyu ini melalui apa yang Roh Kudus tunjukkan. Inilah jawaban untuk vaksin. Inilah jawaban untuk melawan kuman virus corona ini. Alkitab sendiri menjelaskan, Tuhan yang memerintahkan, makan ini, sayur pahit bersama dengan daging. Doa, firman Tuhan, tapi pemakanan yang sehat, makan sayur pahit. Ini adalah wahyu dari Tuhan. Ya. Tapi pastikan sayur itu yang boleh dimakan ya. Ada yang sayur racun ya. Tapi pastikan ia pahit. Mungkin itu kulit daun papaya yang muda itu direbus, lepas itu makan. Goreng papaya bunga itu, campur garam apa semua, makan. Saya ada teman-teman daripada orang timur itu dulu. Orang timur dari Indonesia, mereka suka makan sayur pahit. Saya tanya, kenapa kamu makan suka sayur pahit? Terutamanya bunga papaya. Dia katakan banyak malaria Pak, dan tidak ada obat-obatan. Jadi kami makan itu, kami ada imunisasi yang kuat untuk melawan virus malaria. Jadi itu menjadi makanan kebanyakan orang. Ya, bagi mereka yang mengamalkan herba-herba ini, inilah yang saya temukan. Kalau obat belum ditemukan oleh para dokter sekarang, saudara, inilah obat firman Tuhan. Makan sayur pahit. Inilah herbanya. Saya percaya itu akan menghindarkan Anda bukan hanya dari coronavirus, tetapi dari virus-virus lain, dan tekanan darah tinggi akan turun. Coba amalkan ini. Amin. Oh, haleluya. Hari kebangkitan Tuhanku yang hidup. Karena Yesus itu hidup, firman-Nya itu hidup, ucapan di dalam Alkitab, wahyu kitab nabi-nabi, juga ucapan Yesus dalam Matius, Lukas, Yohanes. Perkataan Yesus itu hidup karena Dia hidup yang mengucapkan. Dia akan pastikan firman itu. Bila kita mengatakan di dalam nama Yesus, saya berbicara dalam otoritas Yesus, semula engkau. Terjadilah kemakmuran. Terjadilah firman Tuhan itu. Karena Roh Kudus di dunia yang tinggal dalam diri kita akan pastikan perintah Yesus itu dilaksanakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus karena saya temukan vaksin dan obat corona ini. Terima kasih firman-Mu itu menjadi kuat, menjadi pedoman. Terima kasih Roh Kudus, Roh Allah Bapakku yang tinggal diam dalam diriku, yang juga menjadi imun sistem saya kuat melawan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Do subscribe to my YouTube and press like. Thank you. God bless you. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Assemblies of Christians Sabah Malaysia is associated with the World Bishop Council Federation.